Berani nggak? Nggak berani. Cara uji mental untuk menguji diri sendiri adalah seperti ini. Saya orang psikologi, jadi S1 saya psikologi, saya guru BK. Takut ya sama guru BK ya? Takut? Kok senyum? Iya, dengan guru BK takut ya? Iya gitu ya. Jadi saya berharap untuk tidak takut sehingga saya menciptakan hal-hal yang baru, aksi nyata yang baru, sehingga mereka melihat saya pribadi memanage bukan guru yang BK, tetapi mengajak anak-anak berkarya. Nah, uji coba pertama kali di psikologi apa? Di saat kita kondangan itu kita beda baju olah. Mampu nggak ya? Bisa nggak ya? Jadi kita menghadapi undangan, terus pakai baju olahraga. Bismillah, bisa. Nah, disitulah mental, menguji mental kita. Yang kedua, pakai daur ulang saat undangan. Tapi undangannya juga harus undangan yang bonafit. Sehingga apa? Ini kelihatannya. Saya nggak melihat ini nih ya. Yang saya lihat adalah masukin di amplopnya dalam uang kotak. Jadi ini nggak dilihat lagi, kita masukin kotak. Yang pakai branded, yang pakai Hermes masukinnya 100.000. Saya masukinnya 300.000. Berharga yang mana? 300.000. Karena apa? Itulah yang bikin kita percaya diri. Mereka pakai mobil, pakai Hermes, pakai baju yang bagus, begitu masuk 100.000. Saya bisa masukin 500.000. Tapi kita pakai yang lebih pede yang 500.000. Itu cara kita menguji mental. Ya, ini yang dibuat dari Soklin. Kan dulu tuh semua ada Soklin dan Sodaya. Apakah kalian buka bungkusnya? Setuju dibuang saja. Jadi dibuang, terus setelah dibuang, yang mungkin Bu Nurul biasa saja begitu pakai ini, tambah cantik apa enggak? Tambah cantik? Iya. Nah, berarti recycle pun bisa bikin cantik. Tapi kalau ini dipakai di pasar, malu apa enggak? Malu. Ini kalau dipakai di model, malu enggak? Enggak. Kalau pas modelnya memang model recycle, ini lebih tempat cantik. Ya. Jadi segala sesuatu tergantung bagaimana kita memakainya. Kalau pas kita fashion show recycle, ini bikin mempercantik. Tapi kalau ini dibawa ke pasar, menjadi orang gila. Nah, semuanya dikemas dengan baik, dengan bagus. Nanti juri dari Jakarta itu adalah melihat sejauh mana kreativitas anak-anak. Apalagi sekarang sudah dibuat dengan P5 pelajar Pancasila, yang dimana itu melatih kreativitas anak-anak dalam bentuk apapun, dan guru tinggal menilainya. Nah, selain itu ada beberapa yang mungkin harus diproses pemanfaat dan proses mendaur ulang. Prosesnya itulah yang paling susah. Karena prosesnya dari mana? Sampah. Prosesnya dari siapa namanya? Dewi. Ya. Prosesnya dari mana, Dewi? Kalau mendaur ulang? Dari mana? Prosesnya dari hati. Niat terlebih dahulu. Kalau sholat pakai niat apa enggak? Ambil sampah biar menyelamatkan bumi lillahi ta'ala. Semua pakai niat. Kalau tidak pakai niat tidak akan terwujud. Niat dulu. Setelah niat baru tahu manfaatnya. Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Adalah satu, bisa membuat kreativitas. Bangga sekali kalau hasil karya kita itu sampai diminta sama orang yang nomor 1. Apalagi nanti juri datang, bagus sih ini, boleh diminta kan? Boleh ibu, mau dikemas baik-baik sama Bu Hedi. Dikasihkan cuma-cuma, karena apa? Juri yang minta.
dengan harapan dapat nilai lolos adiwiyata mandiri. Bangga kalau kita bisa. Nah, bangga lagi kalau kelilingnya itu hasil karyanya dipajang seperti itu. Biarpun banyak antena-antena di sampingnya, yaitu antena internet dan antena apalagi itu IndiHome dan sebagainya di sebelahnya, itu hasil karya. Tetapi kalau hasil karya itu dipajang, itu kebanggaan tersendiri. Jadi saya titip buat anak Green Generation maupun kader adiwiyata, ayo kita berlomba untuk berkreativitas. Kenapa harus dengan daur ulang? Kenapa harus daur ulang yang digunakan? Karena biar tidak biaya. Kalau biaya pasti minta orang tua. Biar tidak biaya, Anda ambil dari sampah. Dari sampah, terus dicuci, dijemur, dibentuk, kadang buat bumbu apa itu? Sambal bumbu. Contohnya botol. Setelah botol, terus pinggirannya itu udah dikemas pakai botol, terus dikemas pinggirannya memakai kain panel, dibentuk juga bisa, kain pecah juga bisa. Pokoknya bentuknya macam-macam. Pokoknya bentuknya apa saja bisa dipakai, bisa dibuat. Itulah prosesnya. Prosesnya membuat daur ulang adalah mempercantik ruangan. Hasil karyanya adalah di situ. Nilainya gampang aja nanti. Yang penilai kan orang lain. Ih cantik ya, oh berarti 1, dicatat. Orang datang, ih cantik ya, 2. Kalau lebaran, ih cantik ya, berarti banyak dong yang memberikan sanjungan tadi untuk kita yang buat. Tempat tisu, mungkin tempat tisu tadinya cuma plastik biasa yang dibeli di pasar itu sekitar 12.000. Begitu dikasih mote-mote, cantik enggak? Cantik. Kopinya bapak, kopinya tamu dilipat seperti ini. Terus dilipat untuk di tempat tisu. Karena apa? Membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain itu adalah apa? Pahala. Jadi ayo kita sama-sama kita belajar mendaur ulang yang mesti. Lalu mendaur ulang dengan limbah. Ada limbah organik dan limbah non organik. Limbah organik apa? Daun. Limbah organik itu daun. Daun diapain? Daun bukan menjadi pupuk, tapi daun dipotong-potong, difermentasi, lalu menjadi kompos. Begitu jadi kompos, lalu dikemas pakai plastik, dikasih nama SMP10 apa? Spenzu. Nah, ditulusi kompos spenzu. Keren ya? Kompos spenzu. Spenzunya itu loh yang punya nama. Sehingga orang kecil-kecil punya lidahnya. Nah, itu kebanggaan dari sekolah loh. Nanti guru pasti akan bilang ini tahun 2023. Ini anak GG tahun 2023. Produknya seperti ini. Terus ada lagi, nanti mungkin selain kompos ada juga yang lain. Yang sekarang hits apa? Ecoprint. Selain Ecoprint, engine. Nah, lama-lama kan berkembang, lama-lama bergerak sama-sama. Karena apa? Dari Ecoprint adalah dari daun. Bisa menjadikan batik. Itu Ecoprint. Dari limbah buah, bukan buahnya ya, tetapi kulit buah yang biasanya setelah kita makan jeruk, dikupas, dimakan,
Jeruknya diapain? Dibuang. Pasti tidak ada yang diambil lagi terus dicuci dikasih gula merah. Itu menjadi enzim. Mudah sekali membuat enzim itu. Cuman pakai gula merah, terus semua yang kita makan nih bisa digunakan sebagai pupuk enzim. Nah, selain itu yang kita sering cuci, kita bungkusnya kita kumpulin, kita bentuk bisa menjadi kreativitas. Terus sayuran yang sudah kita masak, sisanya juga perlu kita buat kompos. Itu yang namanya proses mendaur ulang. Tapi kalau kita hanya dari sekolah, pulang ke rumah, masuk kamar, hidupin TV, hidupin AC, pakai dasi, bagus bentuknya, hasilnya dalami. Itu kalau dari rumah hanya bawa baju ke sekolah. Yang dicari apa? Nilai. Ilmu? Enggak ada yang dapat ilmu. Karena apa? Ilmu itu sekarang harus dipraktekkan. Hasilnya apa? Ada di depan mata. Itu adalah untuk aksi. Nah, paham ya? Oke. Jadi tidak hanya sekarang di SMP saja. Kalian SD pernah belum diajari membuat? Pernah? Pernah. Pasti setiap SD dulu pernah guru-guru itu membimbing kalian lebih hati-hati, lebih sabar lagi. Di SMA sabar, di SMP sabar apa enggak? Enggak ada yang sabar ya? Wah, SMA 5 lebih enggak sabar lagi. Biar takut masuk SMA 5 ya. Jadi di SMA juga sama. Jadi guru SD itu sabar. Kenapa terkenal sabarnya? Ayo nak dibuat, ayo. Akhirnya pulang dibantuin orang tua. Ya sama aja yang buat orang tua. Beda ya. Nah, di situ bentuk berkembangnya. Tetapi berkembang di tempat yang lain adalah tergantung IQ-nya, tergantung kreativitasnya. Jadi itulah yang harus itu juga tidak langsung bisa tercapai. Proses. Makanya di sana disebutkan proses. Proses menjadi baik, proses menjadi kreatif, proses menjadi inovatif, proses dari yang badan kecil menjadi besar, proses enggak, Wi? Proses enggak? Proses. Apa yang diproses, Dewi? Makan, tidur. Makan, tidur. Kalau Widya? Enggak. Prosesnya apa? Oh, sama aja. Nah, jadi mari kita sama-sama, saya di sini mengajak anak-anakku untuk ayo kita sama-sama mendaur ulang apa yang ada di sekolah kita, di sekeliling kita dulu yang harus kita manfaatkan. Kalau memang tidak ada, kita boleh keluar, bisa diambil di luar, terus kita kerjakan bersama-sama. Ekskulnya hari apa? Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis. 2 hari loh. 2 hari dapat apa kalian? Dapat 2 hari ekskul, dapatnya apa? Ngerumpi, mojo, gibah. Nah, jadi program untuk Green Generation maupun program untuk kader Adiwiyata harus punya programnya ya, Ketua. Mas Ketua dibuat program ya? Ya, dibuat program. Bulan ini adalah memperingati Hari Lingkungan Hidup. Tanggal berapa? Yo, tanggal berapa? 5. Brukes. Hari Lingkungan Hidup, yuk. Tanggal berapa? 15. Hah? 5 Juni kan? 5 Juni Hari Lingkungan Hidup. Lewat itu cuman tanggalnya, tapi selama masih bulan Juni masih bisa kita peringati. Jadi hari ini bisa dibuat dokumen dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup, mendatangkan narasumber untuk generasi hijau. Tujuannya adalah proses tentang pendaur ulang. Banyak dokumen yang harus kita buat. Nah, yang kedua adalah tentang kegiatan kader Adiwiyatanya. Membuatnya apa? Daur ulang. Jadi banyak sekali yang harus kita lakukan untuk dokumen itu sebanyak-banyaknya. Nah, dokumen kalianlah yang nanti akan kita upload dalam
Adiwiyata Mandiri. Oh, hari ini buat apa? Minggu ini kita buat apa? Oh, daun, kumpulkan daun, dipotong-potong, dikasih apa ya? Molase. Dikasih molase, terus diaduk. Sebulan kemudian panen. Panen itu juga ada dokumennya. SMP 10 panen kompos. Itu dokumen lagi. Berarti sudah melalui proses dan sudah menghasilkan. Bulan berikutnya mengumpulkan botol. Kenapa mengumpulkan botol? Karena botol adalah tidak bisa terurai selama Beribu-ribu berapa tahun? 1 tahun? 2 tahun? 100 tahun? Nah, bahkan tidak terurai. 100 tahun atau 200 tahun. Kita sudah mati? Sudah. Botolnya masih hidup? Masih. Ya, itu adalah salah satu kita bagaimana harus bisa mendaur ulang agar apa yang kita sumbangkan untuk masyarakat itu adalah sampah. Jadi kalau kalian tahu bahwa setiap hari itu TPA, tempat pembuangan akhir itu menampung sekitar 25 ton sampah setiap hari. Sampahnya masyarakat Kota Bali itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu kalian akan habis dengan sampah. Belum lagi kalau lebaran itu lebih banyak lagi sampah. Karena yang biasanya mama enggak buat kue jadi buat kue. Yang biasanya enggak buat makanan jadi buat makanan. Itu lebih banyak lagi. Lipat 2 TPA mendapatkan sumbangan sampah dari masyarakat. Tetapi TPA Manggar pun juga berani untuk beradopsi, untuk mengolah bagaimana biar lokasi tadi tidak menggunung sampah. Akhirnya diolah menjadi biogas. Kreatif enggak? Kreatif. Itu orang-orang hebat yang menciptakan. Dan nanti kalian akan menjadi yang begitu juga. Harapannya begitu. Jadi biar bagaimana kreativitasnya sampah bisa menjadi biogas sehingga bermanfaat untuk masyarakat. Itulah yang diharapkan buat kalian. Mumpung masih muda, ayo lomba-lomba berkreatif. Jangan minder, nggak enak, hasilku jelek, enggak. Yang menentukan jelek dan bagusnya adalah kita sendiri. Bentuk kepedean kita lebih tinggi. Bagusnya milikku, oh begitu melihat temannya, oh lebih bagus, besok kita rubah lagi, kita baikin lagi. Besok melihat temannya, oh lebih baik lagi, kita rubah lagi. Sehingga perubahan-perubahan di dalam diri sendiri itu akan berkembang. Tetapi kalau kalian tidak pernah melirik ke kanan dan ke kiri, tidak pernah menilai teman orang lain, itu tidak akan berkembang. Ah, males, besok aja. Capek, pelajarannya banyak, ulangannya besok, tugasnya banyak nggak tugas? Banyak. 1 mata pelajaran berapa tugas? 5. Sehari berapa pelajaran? 4 kali 5 berapa? 20 tugas. Keriting enggak otaknya? Keriting. Iya, karena ini berarti Bapak saya nggak tahu ya keritingnya. Yang tahu di sini. Nih, bentuk keriting dari tugas dari Bapak Ibu guru. Ya nak, ini tugasnya. Kayaknya dia keriting juga nih, Dewi juga ya. Nah, bagaimana biar otak kita menjadi keriting? Kita harus kerja sama. Iya, harus kerja sama. Yang tadi saya bilang belajar, berbagi, bergerak bersama. Kita tidak bisa sendirian. Yuk tugasnya dibikin bareng. Nah makanya ada ekskul di hari Kamis sama hari Selasa. Itu adalah untuk kerja sama, untuk memproses daur ulang tersebut, membantu sekolah biar adiwiyata mandiri. Hari ini kita komitmen ya. Tahun 2023 SMP Negeri 10 Adiwiyata Mandiri lolos tingkat mandiri. Jadi harapannya begitu, dan 2 kali gagal. Dengan 2 kali gagal itu adalah untuk biar kita lebih berkembang lagi, lebih bergerak lagi untuk
menggerakkan program Adi Wihata. Karena yang menilai adalah tim Jakarta, sehingga kita tidak tahu kekurangannya yang mana. Kekurangannya seperti apa sih SMP 10 ini? Dari mana sih SMP 10 nggak bisa berhasil di Liga Mandiri? Itu bukan kita yang tahu, tetapi orang Jakarta, pemerintahan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, kita dari bawah cuma berusaha bagaimana bisa mencapai Adi Wihata Mandiri tersebut. Nah, dengan cara bagaimana? Ini loh yang ada di lingkungan sekolah kita itu kita daur ulang, kita proses sehingga sampah sehingga sampah tidak terbuang. Sampah tidak dibuang. Contohnya yang sekedar bonbon, hanya sekedar bungkus permen. Bungkus permen kalau bungkusnya sobeknya beda sudah dipakai. Tapi kalau bungkusnya pakai gunting, terus dia kumpulin jadi banyak, kita ambil tanda tempel menjadi daur ulang. Prosesnya juga sama. Jadi itulah yang harus kita perhatikan adalah berangkat dari niat. Kalau niatnya hati sudah dapat, tujuan sudah ada dalam hati kita, misi sudah kita di depan kita, pasti semua akan terlaksana. Paham ya? Paham enggak? Bisa enggak bergerak? Yang liburan kemana? Enggak kemana-mana? Nah, berarti punya PR 1. PR-nya apa? Membuat produk untuk bisa ditampilkan di Adi Wihata Mandiri. Prosesnya di video, prosesnya di foto. Karena gue ini tidak akan menampilkan foto-foto di Adi Wihata Mandiri itu foto yang lama, tidak boleh. Ternyata foto itu tadi bisa dicek tahun berapa foto ini dicetak, tahun berapa foto ini ada. Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi kami ada beberapa kesalahan dalam Adi Wihata itu karena kita masih mengambil foto-foto lama yang kreatif dulu diambil lagi, terus begitu di Jakarta dicek foto tahun 2019, padahal kita 2 tahun ke belakang. Itu gagalnya di situ. Jadi harapannya tahun ini kalau kita sudah mandiri, menuju mandiri kita banyak-banyak membuat kreativitas. Karena Adi Wihata Mandiri itu yang dinilai ada kreativitas anak-anak. Makanya hari ini temanya pas sekali. Temanya apa? Temanya adalah pemanfaatan dan proses mendaur ulang limbah, sehingga limbah tadi terkelola. Jadi nanti narasinya di bawah bahwa Adi Wihata Mandiri SMP itu adalah mendaur ulang, memproses limbah, karena limbah itu diselamatkan. Setelah itu bawahnya pasti ada katakannya kelas 8 mendaur ulang tentang plastik. Kelas 7 mendaur ulang tentang daun menjadi kompos. Itu kita bagaimana kita pintar-pintar menarasi foto-foto yang kalian buat, kita kirim ke Jakarta. Siap mendukung sampai 10 ya? Yeah. Betul ya? Yeah. Besok saya tanyakan Bu Heni, gigi apa ya yang sudah dibuat oleh kalian? Tidak hanya ekskulnya saja, tidak hanya kadernya saja, tidak generasinya, tetapi yang saya lihat adalah hasil akhir. Endingnya apa di tahun 2023? Endingnya gigi apa? Oh, mendaur ulang. Endingnya yang lain apa? Memproses dari kompos. Endingnya berikutnya adalah apa? Membuat yel-yel. Endingnya apa? Pokoknya tunjukkan ikon-ikon gigi atau kader Adi. Harus IPA kan kalau di dokter? Ya, harus IPA. Jadi anak-anak IPS dan SMP yang jadi pasien. Tetapi semua perlu proses. Yuk, yang mau tanya, nggak mudeng apa pusing? Pusing? Oh, karena belum makan ya?
Mestinya tadi tuh pakai kasih minum, kasih kue, Bu Heni. Jadi terus nggak pusing lagi. Ini waktunya makan. Oh belum, ini waktunya makan siang nanti. Jadi pagi kalau bisa sarapan. Nggak bisa Bu, harus bisa. Karena energinya dari sini diolah untuk bisa bersampah. Bagaimana mendaur ulang dengan baik? Jangan bilang itu nggak mau kayak gitu loh Mas. Enggak. Mereka juga awalnya juga perlu proses yang panjang. Tetapi semua dengan proses yang panjang dari niat tadi akan terjadi yang lebih baik lagi. Saya juga nggak berhak untuk menentukan mana produk yang kalian buat. Jadi semua anak-anak punya bakat masing-masing. Anak-anak punya kreativitas masing-masing. Nah, tergantung bagaimana kalian untuk mengembangkan. Dewi mengembangkan bagian daun, Widya bagian plastik. Terus si keriting siapa? Dapat digunakan apa saja? Apa ada lagi mau bertanya? Jawab dulu, biar nanti akan berkembang. Pertanyaannya dengan siapa? Zahra. Pertanyaannya apa sih yang bisa diproses limbah itu? Limbah organik dan non-organik. Organik apa? Daun, sampah, sisa masakan. Itu adalah yang bisa diolah. Menjadi apa? Kompos. Jadi kalau mama di rumah masak, yang organik dikumpulkan sendiri, dikompek sendiri, yang organik dikumpul sendiri. Jadi ini bisa diolah nih, yang bekas sayur dan sebagainya, bekas potongan daun bisa dipotong menjadi kompos. Caranya gimana? Masukin di lubang, terus dikasih gula merah atau gula putih, masuk ke dalamnya, bisa jadi kompos. Besok Sabtu kami ada pelatihan tentang Takakura, tempat pengelolaan sampah rumah tangga dengan Takakura. Kalau mau ikut Bu Heni monggo. Hari Sabtu. Iya, jadi kadang seperti itu, sama-sama tempuh kegiatannya sehingga tidak bisa dibagi-bagi. Bu Heni kayaknya bisa dibagi-bagi nih, di rumah, di sekolah, dan sebagainya. Terus sampah non organik, jadi salah satunya apa? Plastik. Terus apa lagi? Botol. Apa lagi? Kain perca. Nah, itu adalah bisa didaur ulang. Nah, semua itu bisa dikelola, diproses. Bagaimana memprosesnya, bentuknya seperti apa, adalah kalian kreatifnya masing-masing. Enggak jawab. Nah, kunci satu keberhasilan dari Adiwita Mandiri adalah anak-anak pintar ngomong. Diolah public speakingnya, jadi saat juri datang tidak bertanya. Kalau mau bertanya itu akan belajar kemana-mana. Tetapi kalau kita menerangkan bahwa selamat pagi Ibu, kami dari SMP 10 pengolahan sampah ini adalah dari limbah, banyak limbah, daun yang diolah, kontribusi daun semua ini kita kumpulkan, kita cacat, kita kasih fermentasi, akhirnya dikompos. Itu juri tidak akan bertanya lagi. Terima kasih, paling juri bilang. Tetapi kalau menunggu pertanyaan dari juri, kalian pasti bingung. Lebih baik kita ngomong duluan daripada juri bertanya. Yang paling rawan adalah di WC. Jadi begitu WC pun juga harus ada yang standby. Selamat pagi Ibu, kami dari SMP 10, WC kami mempunyai berapa WC, laki-laki berapa, perempuan berapa, guru berapa, dan sebagainya. Terus diterangkan. Tapi kalau diem, nanti juri yang tanya, ada nggak jadwal kosong WC? Pasti kalian bingung, ada nggak kosong WC-nya? Kamu pernah belum? Jadwalnya jadwal sama Bu ini lari dan Bu ini jadwalnya mana? Jurinya sudah pulang. Itu yang harus kita siapkan adalah public speaking, bagaimana kita bisa menerangkan saat orang lain datang ke SMP 10. Produk apapun yang ada di sekolah itu menjadi ikon sekolah.
Dan kita wajib bisa menerangkan dari prosesnya sampai hasilnya. Terutama yang sering dituju pertama kali adalah kompos, bank sampah, recycle, itu karena itu bentuk kreativitas. Belakang nanti BST, kebun, tonggak, dan sebagainya. Ikonnya SMP 10 apa? Oh ini ikon S10. Tanaman? Oh, serai sama pandan. Ikonnya tahu nggak? Anak Arka dari Weda tahu nggak? Kalau serai sama pandan? Tahu. Kalau ikonnya SMP 10 itu tahu nggak? Nah, yang pertama karena banyak tanamannya, pandan dan serai. Yang kedua sudah pernah diolah, pernah panen pandan dan serai. Kegunaannya pandan adalah untuk pewarna makanan. Kegunaan serai adalah untuk kesehatan. Itu anak gigi harus tahu. Nanti yang dituju kenapa ikonnya pandan dan serai? Karena kami semua menanam pandan dan serai. Karena sekolah kami banyak itu pandan dan serainya. Terus kami pernah mengolah. Jangan juri yang tanya dulu. Kami pernah mengolah, kami pernah panen. Bahkan kami pernah menjual. Jual kemana? Rumahnya. Mak beli nama, beli mak. Biar ada kasku 10.000 aja mak, kan gitu ya. Nah kas itu tadi yang buat kebanggaan. Kas penjualan serai sebanyak 200.000 itu sudah menambah nilai dari Adiwiyata. Terus mengolah menjadi jamu. Saat tim juri datang olah kan. Ya, jadi limbah plastik itu kan tidak bisa terurai 100 tahun. Jadi tadi itu sudah masih menumpuk-numpuk sampahnya tadi. Nah, bagaimana mengolah tadi? Bagaimana? Jadi diambil, terus dicuci kalau sudah bisa, kalau sudah buram dan sebagainya, dikubur, ya. Jadi tidak terurai, hanya dikubur, terus dikasih seperti kayak kaca. Kaca kan sudah diolah ya. Nah, bagaimana cara mengolah? Dia tidak bisa diolah kalau sudah tidak bisa layak. Jadi dikubur, buatkan lubang, terus dimasukkan, ditutup, stop. Habis itu dibangun perpustakaan, ya kan men? Tidak kelihatan lagi sudah bungkusnya kan? Nah, berarti tidak diolah. Yang diproses adalah yang bisa diolah. Yang sudah lama biarlah berlalu, tapi kita perlu prosesnya. Dikasih lubang, ditutup, baru dikasih pasir, baru dikasih tanah, atasnya dikasih tanaman. Hidup apa enggak? Enggak. Oh, jadi kalau dikasih tanaman nggak akan hidup karena bawahnya plastik. Makanya bilangnya dikasih fondasi. Dibangun perpustakaan. Gitu. Iya. Nah betul, dibuat ekobrik ya Bu Enia. Nah, ekobrik yang mereka sudah nggak layak pakai, masukin di botol, dijojol, jadi ekobrik, terus dijadikan fondasi. Gantinya batu atau gantinya bata merah. Itu yang sudah membuktikan adalah SMP 3. Jadi teras SMP 3 itu ada terasnya, di situ dibuat kotak, dalamnya adalah ekobrik dari botol. Dan sampah-sampah yang tidak digunakan masuk di situ dijojo sampai penuh sehingga berat, akhirnya ditata, kasih semen buat dudukan anak-anak teras. Keren ya? Begitu. Oke, satu lagi. Bahan berbahaya tidak bisa didaur ulang. Jadi sama sekali lubang di selamatkan.
apa namanya? Lithium ion. Tidak bisa didaur ulang, bahkan dibuka pun enggak boleh karena dalamnya adalah bahan berbahaya. Jadi baterai ABC, baterai handphone juga semua tidak boleh dibuka karena itu sudah bahan berbahaya. Jadi bisanya dilobangin, ditimbun, dan akhirnya dibuat fondasi. Karena berbahaya. Sudah dikasih waktu buat anak-anak saya yang hebat, anak-anak kader Adiwiyata, anak-anak Green Generation. Itu adalah pilihan-pilihan kami dari Kota Balikpapan yang nantinya akan menjadi anak-anak yang hebat. Saya titip dari Bu Heni, nantinya akan kita tinjau kembali sejauh mana, karena harapannya GG tetap jaya. GG jaya, GG jaya, GG jaya. Green Generation, It's it's easy easy to to be green. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.